Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Fitri dengan NIM 22076050. Sebelumnya saya akan mulai praktek mengajar pembelajaran mata kuliah metode mengajar khusus dengan materi konsep dasar sistem operasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap belajar ya untuk hari ini. Baiklah, untuk pertemuan pertama kita di mata pelajaran sistem operasi dasar ini, kita akan membahas tentang konsep dasar sistem operasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa laptop atau HP kalian bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa itu sistem operasi, jenis-jenisnya, dan lainnya. Sebelum masuk kepada pembelajaran, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sistem operasi. Nah, sistem operasi itu merupakan perangkat lunak inti yang berfungsi sebagai pengendali dan pengatur seluruh aktivitas di komputer. Tanpa sistem operasi, perangkat keras komputer tidak dapat digunakan secara optimal karena tidak ada sistem yang mengatur komunikasi antara pengguna dan perangkat kerasnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, penggunaan sistem operasi ini sangat luas, baik dalam komputer desktop, laptop, maupun perangkat mobile. Oleh karena itu, pemahaman konsep dasar untuk sistem operasi ini menjadi fondasi penting sebelum kita mempelajari materi lanjutan seperti nantinya ada administrasi sistem, jaringan komputer, maupun itu keamanan sistem. Nah, kita masuk kepada pengertian sistem operasi. Seperti yang sebelumnya Ibu jelaskan tadi, sistem operasi atau operating system atau ya OS adalah perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk mengelola seluruh sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer, serta menjadi perantara antara pengguna atau user dan perangkat keras atau hardware. Sistem operasi ini bertindak sebagai pengatur lalu lintas data, pengelola memori, pengatur proses, serta sebagai pengendali perangkat input dan output. Contoh sistem operasi yang umum kita gunakan di sehari-hari itu seperti Microsoft Windows, Linux, Mac OS, dan juga Android yang biasa kita gunakan setiap harinya. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis dari sistem operasi dan lainnya, tentu kita juga harus tahu terlebih dahulu nih anak-anak sejarah dari perkembangan sistem operasi itu dari tahun awal dia muncul hingga sekarang. Yang pertama itu pada tahun 1940-an. Nah, pada tahun ini itu merupakan titik awal dari sejarah sistem operasi, di mana komputer generasi pertama seperti ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer mulai digunakan. Nah, komputer-komputer ini dirancang untuk keperluan umum, meskipun pada era tersebut sistem operasi yang kita kenal seperti sekarang belum ada ya. Semua proses dijalankan secara manual yang menggunakan kabel dan saklar. Komputasi pada era ini juga sangat kompleks karena semua operasi dilakukan dengan kode mesin ya anak-anak. Nah, kita masuk pada tahun 1950-an. Nah, pada dekade ini konsep dasar sistem operasi sudah mulai diperkenalkan. Nah, pada masa inilah di mana sejarah sistem operasi mencatat inovasi penting yaitu berupa batch processing system. Sistem ini memungkinkan eksekusi program secara langsung dari pengguna.
Nah, operator komputer ini mengumpulkan pekerjaan dalam satu batch dan memprosesnya secara otomatis. Selain itu, teknologi seperti magnetic tape mulai menggantikan punch card sebagai media penyimpanan dan pengolahan data dalam sejarah operasi. Nah, inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi nih anak-anak, tetapi juga memberikan struktur yang lebih baik dalam pengelolaan komputer. Nah, kita masuk pada tahun 1960-an. Pendidikan ini tuh dikenal sebagai era multitasking dalam sejarah sistem operasi. Pada masa ini, sistem operasi mulai dirancang untuk mendukung beberapa pengguna sekaligus melalui konsep time sharing system. Teknologi ini memungkinkan komputer membagi waktu CPU di antara banyak pengguna sehingga mereka bisa mengakses perangkat secara bersamaan. Selain itu, multitasking mulai diterapkan sehingga memungkinkan beberapa program dijalankan secara paralel. Nah, dalam sejarah sistem operasi, periode ini menjadi tonggak penting yang menciptakan dasar bagi teknologi canggih. Nah, kita masuk pada tahun 1970-an. Pada tahun ini, komputer mulai diadopsi untuk keperluan pribadi yang membawa perubahan besar dalam sejarah sistem operasi. Salah satu pencapaian terpenting pada era ini adalah lahirnya Unix pada tahun 1970. Unix dirancang untuk fleksibilitas dan kompatibilitas perangkat keras. Selain itu, komputer mini dengan harga yang lebih terjangkau mulai muncul dan digunakan oleh universitas serta lembaga riset. Pada dekade ini menjadi awal dari penggunaan teknologi lebih luas di berbagai sektor. Nah, kita masuk ke tahun selanjutnya, yaitu tahun 1980-an. Pada tahun ini adalah awal era dari antarmuka grafis dalam sejarah sistem operasi yang mengubah cara orang berinteraksi dengan komputer. Teknologi Graphical User Interface atau GUI memungkinkan interaksi pengguna dengan perangkat melalui ikon dan menu, menggantikan sistem berbasis teks yang lebih kompleks. Nah, salah satu sistem operasi yang terkenal pada masa ini yaitu MS-DOS yang dirancang khusus untuk komputer pribadi. Nah, kita masuk pada tahun 1990-an. Pada tahun ini adalah masa keemasan dalam sistem operasi dengan fitur-fitur yang semakin canggih. Pada era ini, Windows dan macOS mendominasi pasar dengan antarmuka grafis yang lebih baik. Kedua sistem operasi ini berhasil menarik banyak pengguna dengan desain yang lebih intuitif dan fungsi yang semakin lengkap. Selain itu, integrasi dengan internet mulai menjadi fitur penting dalam sistem operasi modern. Dalam sejarah sistem operasi, periode ini menandai awal dari era konektivitas global yang memungkinkan komputer untuk terhubung secara real-time. Nah, mungkin itu sejarah dari perkembangan sistem operasi yang bisa kita ketahui dan kita pelajari. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke fungsi sistem operasi. Nah, fungsi sistem operasi ini ada 4. Yang pertama itu memori manajemen. Manajemen memori adalah proses mengelola memori utama atau RAM komputer sehingga berbagai program dapat berjalan dengan secara bersamaan dan efisien tanpa adanya konflik. Yang kedua ada device management, yaitu sistem operasi ini juga mempunyai fungsi ya anak-anak untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver. Program yang berperan untuk menangani hal tersebut itu adalah I/O controller. Nah, fungsi ketiga itu ada file management. OS juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir, yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi, kemudian mereka mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur-fitur lainnya. Fungsi yang terakhir yaitu prosesor manajemen.
Nah, fungsi dari sistem operasi ini juga yang terakhir adalah yaitu mendukung proses multiprogramming untuk menentukan versi mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke komponen-komponen yang ada di sistem operasi. Apa aja sih komponen-komponen yang ada di sistem operasi itu? Nah, yang pertama itu ada namanya kernel. Kernel ini merupakan inti dari sistem operasi. Nah, kernel ini mempunyai tugas nih. Dia bertugas mengatur komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, semua perintah dari pengguna atau aplikasi akan diproses terlebih dahulu oleh kernel sebelum nanti diteruskan ke perangkat keras. Nah, ada pun beberapa fungsi dari kernel ini, itu pertama, mengatur penggunaan CPU. Nah, yang kedua, mengatur manajemen memori. Yang ketiga, mengelola proses yang berjalan. Keempat, mengatur sistem input dan output dari komputer. Nah, yang terakhir itu mengontrol perangkat keras melalui driver. Nah, kernel ini bekerja di level paling dasar atau paling bawah dan memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Komponen yang kedua itu ada namanya cell. Cell adalah antarmuka atau interface antara pengguna dan kernel. Kayak perantara antara pengguna dan kernel ya dia ini. Nah, jadi sel ini memungkinkan pengguna untuk memberikan perintah kepada sistem operasi. Sel ini ada terbagi dua jenis ya anak-anak. Yang pertama itu ada GUI atau Graphical User Interface. Nah, GUI ini berbasis tampilan grafis seperti icon, menu, atau jendela. Contohnya pada Microsoft Windows, macOS, gitu. Nah, itu yang kedua itu ada CLI, yaitu Command Line Interface. Nah, CL ini berbasis teks dan menggunakan perintah tertentu. Nah, banyak digunakan pada Linux ya, dan anak-anak. Nah, sel ini berfungsi sebagai penerjemah perintah dapat agar perintah pengguna dapat dipahami oleh kernel gitu. Nah, selanjutnya kita masuk komponen yang ketiga, yaitu ada file system. File system ini adalah sistem yang digunakan untuk mengatur penyimpanan data di dalam dia. Penyimpanan itu seperti hard disk atau SSD. Nah, fungsi dari uh, file system ini ada 4 ya anak-anak. Yang pertama itu mengatur struktur folder dan directory. Yang kedua menyimpan dan mengelola file. Yang ketiga mengatur hak akses file. Yang keempat itu mengatur format penyimpanan. Contoh format file system ini ada NTFS, FAT32, X4. Nah, X4 ini umumnya ada pada Linux ya. Nah, tanpa file system ini data tidak dapat disimpan secara terstruktur. Jadi ini komponen yang cukup penting ya. Selanjutnya itu ada device driver. Device driver ini adalah perangkat lunak khusus yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem operasi dan perangkat keras. Contoh perangkat keras yang memerlukan driver ini itu yang pertama ada printer, keyboard, mouse, kartu grafis, dan sound card. Tanpa driver ini perangkat keras tidak dapat dikenali ataupun digunakan oleh sistem operasi. Nah, yang terakhir itu ada sistem utilities. Sistem utilities adalah program uh, tambahan bawaan sistem operasi yang membantu pengguna dalam mengelola dan memelihara sistem. Contohnya disk cleanup, task manager, control panel, dan file explorer. Utilities ini membantu dalam pemeliharaan, pengaturan, dan pemantauan sistem. Nah, mungkin segitu pembelajaran kita dalam pertemuan pertama ini ya. Ya kita membahas dasar-dasar apa sih sistem operasi itu dan bagaimana sejarah perkembangannya dan fungsi-fungsinya serta apa aja sih komponen-komponen yang ada di dalam sistem operasi itu.
Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu berdasarkan pemahaman nih mengenai konsep dasar sistem operasi. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem operasi merupakan perangkat lunak inti yang memiliki peran yang sangat penting dalam pengoperasian komputer. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras serta sebagai pengelola seluruh sumber daya agar dapat bekerja dengan teratur, efisien, dan aman. Nah, mungkin segitu dulu pertemuan kita kali ini. Uh, Ibu harap akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk kita membahas secara lanjut apa itu sistem operasi dan mungkin bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, mungkin sekian dulu pertemuan kali ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.